kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala aqidatan islamiyatan asasan li fitratihi wa miqyasan li a'malih wa masalan li ahkami asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Amma ba'd, teman-teman sekalian di Arabic Now ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya di pertemuan yang ke-17 ya. Dan meskipun kemarin yang hadir cuma Fatan sama Mas Pun aja ya. Dan meskipun begitu mungkin saya juga minta buat teman-teman yang sempat hadir di beberapa pertemuan kemarin supaya bisa menyaksikan atau nonton channel kita yang di YouTube gitu ya. Soalnya memang ada beberapa pembahasan yang memang di situ saya kira kalau kita bahas atau mungkin kita murajaah di pertemuan selanjutnya itu akan membuang banyak waktu seperti itu. Seperti misalnya kemarin kita sudah masuk di contoh atau macam fi'il ketiga. Jadi kalau fi'il kemarin kita udah bahas ada yang namanya fi'ilun madhin gitu ya. Ada juga yang namanya fi'ilun mudhari'un ya. Jadi ini sama-sama nggak ada alif lamnya dua-duanya ya. Pertama fi'ilun madhin sama fi'ilun mudhari'un. Nah, tapi yang contoh yang ketiga atau macam yang ketiga adalah fi'ilul amri. Yang pertamanya nggak ada alif lam, yang keduanya ada alif lamnya, al-amri gitu ya. Nah, ini yang sering kita sebut dengan yang namanya adalah al-idhofah. Al-idhofah. Nah, oke. Kalau kemarin ya, teman-teman sekalian ya, masuk Fatan, kemudian Maskun. Ini kemarin kita udah bahas bahwa di antara contoh fi'il amr. Jadi fi'il amr itu kan fi'il yang memang menunjukkan yang namanya kejadian atau mungkin kejadian yang mengandung perintah, istilahnya seperti itu. Jadi misalkan kemarin di sini ya ada yang namanya fi'il qala yaqum ya. Jadi kalau misalkan di situ di tengahnya itu ada yang namanya harful illah ya. Jadi harful illah itu adalah alif, waw dan ya ya. Itu ketika kita jadikan bentuknya menjadi fi'il amr yang memang mengandung perintah, itu yang namanya harful illahnya yang alifnya ini dihilangin ya. Jadi kalau misalkan di fi'il mudhari'nya jadi yaku ya, aku ada wawunya di sini, maka secara otomatis untuk yang kita jadikan fi'il amr di sini adalah dhammah. Jadi artinya qam yaku kum. Sama juga dengan fi'il ada. Jadi qam ini artinya berdiri ya, kemudian ada artinya kembali ya. Jadi ada ya'udu kemudian menjadi fi'il amr ud. Ini kalau misalkan ketika menjadi fi'il mudhari' di sini menjadi waw ya. Jadi kan ada yang alifnya ini berubah menjadi waw, maka di sininya kita jadikan dhammah seperti itu ya. Nah, berbeda kasusnya ketika kita ketemu dengan yang namanya fi'il yang memang di situ ketika fi'il madinya adalah seperti ini ya, seperti sar, kemudian ketika menjadi fi'il mudhari' menjadi yasir yang awalnya dari alif menjadi ya, itu secara otomatis yang namanya fi'il amrnya kita jadikan yang namanya kasroh di sini, sir gitu ya. Jadi yang awalnya dari kum jadi sir, mengikuti daripada ya tadi itu. Sama juga di sini ya. Kalau saya kisu wis seperti itu. Ya. Ini terkait dengan fi'il yang memang di situ ada yang namanya harful ilah di tengah-tengahnya ya. Jadi kemarin sudah membahas beberapa contoh fi'il ya, yang memang di situ ada fi'il yang memang ada mu'tal akhir yang akhirnya adalah harful illah. Kemudian kalau tadi adalah fi'il yang di tengahnya adalah harful illah. Kemarin juga kita sempat bahas yang namanya fi'il yang diawali dengan harful illah, misalkan wa doa ya. Wa doa itu kan diawali dengan waw, harful illah kan. Nah, makanya secara kita ganti untuk menjadi fi'il amr itu wa doa menjadi do. Wawunya dihilangin seperti itu ya. Wa doa ya do seperti itu. Nah, ini misalkan do'ital lasata 'alal maktabi sorry. Ya. Jadi
ini sebenarnya adalah sukun ya. Jadi salah satu contoh atau mungkin salah satu ciri di antara ciri dari fi'il amal itu menggunakan yang namanya harakat terakhirnya adalah sukun seperti itu. Nah, berhubung di sini adalah sukun, kemudian ketemu dengan sukun lagi di alif lam, makanya untuk harakat yang di awal tadi itu dijadikan kasroh. Makanya dibaca da'ittallasata 'alal maktabi seperti itu. Dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kalau misalkan masih bingung ya bisa dilihat pertemuan di video yang sudah kita upload di Alimut insyaallah ya. Oke, teman-teman sekalian rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kali ini, di pertemuan yang ke-17 ini kita akan membahas yang namanya adat ya. Jadi kemarin di beberapa pertemuan yang lalu, mungkin beberapa minggu silam itu ya, atau mungkin bulan lalu ya, kita sudah membahas terkait angka-angka ya. Jadi adat itu kan bentuk jamak ya. Bentuk jamak dan untuk mufradnya adalah adat ya. Adadun, adadani, adadun seperti itu ya. Nah, terkait dengan adat ini, kalau kemarin kita sudah membahas bahwa ada yang namanya angka antara 1 sampai 10 ya. Ya. Itu adalah wahidun, isnani, salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, wa 'ashrah ya. Itu kan 1 sampai 10 terkait yang memang sifatnya adalah khusus untuk kata benda yang memang memiliki sifat mudzakkar ya. Karena memang di sini kita nyebutnya adalah angka-angka yang muannas dan dibalik seperti itu ya. Saya kira teman-teman sudah paham ya terkait itu ya. Intinya kalau angka 3 sampai 10 itu antara adat dengan ma'dud itu dibalik. Jadi ma'dud itu kata bendanya, adat itu angkanya, itu dibalik seperti itu ya. Nah, dan kemarin juga kita sudah bahas juga bahwasannya ada juga angka antara 11 sampai 20 ya, seperti itu. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas angka yang lebih jauh, yaitu antara angka 21 sampai angka 100 seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus saya kira penting untuk mengikutinya seperti itu ya. Jadi di sini ya teman-teman sekalian ya, mungkin untuk awalan ya, saya minta daripada Mas Fikrul ya, boleh dibaca terlebih dahulu yang ini biar bukan dulu. Al-a'dadu ya. Oke, dari sini. Al-a'dadu. Ya. Wahidun wa isruna mitron. Ya. Isnani wa isruna mitron. Ya. Salasatun wa isruna mitron. Ya. Arba'atun wa isruna mitron. Ya. Lihat ke sini. Salasuna mitron. Isnani wa arba'una mitron. Iya. Salasatun wa khamsuna mitron. Iya. Situna mitron. Iya. Sab'una mitron. Tamanuna mitron. Tis'una mitron. Mi'atu mitron. Iya. Oke, terus selanjutnya tafadhol Fatan boleh dibaca yang ini, yang sebelahnya. Yang mana, Zat? Yang ini. Wahidatun wa ishruna rubiyatan. Iya. Ini. Isnatani wa ishruna rubiyatan. Iya. Salasun wa Iya. ishruna rubiyatan. Arba'un wa ishruna rubiyatan. Ya. Salasuna rubiyatan. Isnatani wa arba'una rubiyatan. Salasun wa khamsuna rubiyatan. Sittuna rubiyatan. Sab'una rubiyatan. Iya. Tamanuna rubiyatan.
sama tis'una rubiyatan. Mi'atu rubiyatan. Rubiyatin ya. Rubiyatin. Ya. Oke. Oke ya. Setelah Mas Fikri Sultan juga ya. Jadi terkait di ini ya, kita akan membahas terkait dengan yang namanya angka antara 21 sampai 100 ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, kita beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya ya, yang namanya angka antara 1 dengan 2 ya, itu memang menyesuaikan angka 1 dengan 2 ya, bukan angka 21 dengan 22, tapi angka 1 dengan angka 2 ya. Itu memang menyesuaikan dengan yang namanya kata bendanya seperti itu ya. Misalkan saya bilang babun wahidun ya. Nah, babun di sini adalah mudzakkar ya. Makanya wahidun itu juga sama-sama mudzakkar seperti itu. Dan juga ini terkait di angka 1 ya. Jadi kalau misalkan ini terkait yang namanya mudzakkar, tapi kalau muannas ya. Contohnya misalkan madrasatun ya. Jadi jadinya madrasatun wahidatun ya. Madrasatun dia itu muannas ya. Kemudian untuk angkanya juga mengikuti sama-sama muannas. Madrasatun wahidatun. Ada di belakangnya sama-sama ada tak marbutahnya seperti itu ya. Nah, ini juga sama kasusnya dengan yang di angka 2 ya. Misalkan saya bilang babani isnani seperti itu ya. Jadi isnani dia itu mudzakkar ya, karena nggak ada tanya ya. Isnani itu mudzakkar dan babani itu juga sama ya, yaitu mudzakkar ya. Berarti apa? Mudzakkar seperti itu. Makanya jadi kan memang kalau misalkan kita ingin mengubah yang awalnya itu mufrad untuk menjadi musanna itu kan tinggal ditambahin dengan yang namanya alif dengan nun ya. Jadi yang awalnya itu babun jadi babani, ada alif dan nunnya ditambahin di situ ya. Nah, jadi babanis, nah ini terkait dengan angka 2 yang memang sifatnya itu mudzakkar. Bagaimana dengan yang memiliki sifat muannas ya? Tapi kalau muannas itu kalau teman-teman perhatikan, misalkan madrasatani itu kan 2 sekolahan ya, itu memang menyesuaikan ya, dengan angkanya. Makanya dibacanya madrasatanis natani, sama-sama mengikuti antara angka dengan yang diberi angka atau dengan kata bendanya seperti itu. Hal demikian juga sama ya dengan kasus yang ada di angka 21 dengan yang di 22 ya. Jadi sama-sama kalau misalnya kata bendanya itu adalah mudzakkar ya, maka angkanya juga mengikuti mudzakkar. Ya, misalkan meter di sini ya, ini kan mudzakkar, makanya untuk angkanya juga mengikuti mudzakkar. Ya. Demikian juga di sini ya, ini juga mudzakkar, makanya di sini ada mudzakkar juga. Ya. Hanya saja ya teman-teman sekalian ya, kalau di angka 1 dengan 2 itu kan sama-sama secara harokat terakhirnya itu sama-sama domah seperti ini ya, wahidun, misalkan babun wahidun itu sama-sama domah. Tapi berbeda kasusnya di sini di angka 21 ya. Nah, di angka 21 itu harokatnya yang terakhir harus dijadikan fathatain seperti ini. Demikian di sini juga fathatain juga. Dan ini kasusnya seperti ini ya. Dan bentuknya juga teman-teman kalau perhatikan ya. Itu memang untuk bentuknya ini nggak berubah, tetap yang namanya mufrad. Ya. Dan penggunaan mufrad ini dari angka 21 sampai 99 ya. Itu semuanya menggunakan mufrad semuanya. Dari 21 sampai 99 tetap menggunakan yang namanya mufrad. Dan untuk harokatnya juga sama-sama dijadikan fathatain seperti ini ya. Itu. Hanya saja menyesuaikan saja ya di angka 21 dengan 22 ini, kalau mudzakkar ya sama mudzakkar, kalau muannas juga sama dengan muannas. Nah, makanya di sini kan rubiyah ya. Rubiyah itu kan muannas ya. Makanya secara penggunaannya juga untuk angka 1 dengan 2-nya sama-sama juga muannas ya. Nah, wahidatun ini kan muannas ya. Kemudian isnatani ini juga muannas. Jadi kalau ini isnani, ini isnatani. Isnani itu mudzakkar, isnatani itu muannas seperti itu. Dan teman-teman harus perhatikan juga ya, ketika kata bendanya itu tidak diakhiri dengan yang namanya ta marbutah, itu harus diakhiri dengan yang namanya alif seperti ini. Ya. Tapi berbeda kasusnya dengan
Yang ada tamat butanya seperti ini, nggak perlu kita tambahin alif. Ya. Makanya di sini rubiyatan seperti itu ya. Saya kira jelas ya untuk angka 21 dengan yang angka 22 yang terkait itu seperti ini. Ya. Jadi memang untuk kata benda ini nggak ada perubahan dari angka 21 sampai 99, nggak ada perubahan sama sekali. Semuanya adalah bentuknya adalah mufrad dan diakhiri dengan yang namanya fathatain. Dan fathatain ini kalau misalnya dia itu tak manputah dia huruf terakhirnya, itu kita nggak perlu yang namanya nambahin alif ya. Tapi kalau misalkan dia itu nggak tak manputah akhirnya, kita perlu yang namanya alif. Saya kira jelas ya. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan semuanya ya dari angka 90 nih, 99 juga ya, terhitung juga. Itu semuanya pakai yang namanya bentuk kata benda yang dia itu mufrad ya, dan diakhiri dengan yang namanya fathatain. Semuanya seperti itu. Bedanya cuma di tamal butoh nggak tamal butoh ya. Ini ya. Ini semuanya seperti ini semuanya ya. Ini semuanya seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan juga ya, nah ini terkait dengan angka 21 dengan 22 dan yang mudzakkar dan yang muannas seperti itu. Nah, terkait angka 23 sampai setelahnya antara 23 misalkan ya, antara 23 sampai 30 misalkan ya. Itu memang istilahnya atau mungkin 23 sampai 29 afwan ya. 23 sampai 29 ya. Itu memang dibalik sama seperti kita menghitung ketika angka 3 sampai 10 waktu di beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau misalnya ya kalau kata bendanya itu mudzakkar ya, maka di sini kita jadikan muannas untuk angka ketiganya. Jadi sama kalau kayak yang pertemuan kemarin ya. Di yang namanya muannas harus dilawankan dengan yang mudzakkar. Ini kasus antara 3 sampai 9 ya. Bisa 23 sampai 29, bisa angka 33 sampai 39 ya, bisa 43 sampai 49 dan seterusnya. Intinya yang memang di situ ada kelipatan 3 di situ dan 3 sampai 9 gitu ya. Itu semuanya harus istilahnya ada mukhalafah di situ atau istilahnya ada penyelisihan antara yang namanya mudzakkar dengan yang muannas seperti itu. Jadi kalau kata bendanya itu adalah mudzakkar ya, maka untuk angkanya kita jadikan muannas. Begitu pula sebaliknya kalau misalnya kata bendanya itu adalah muannas seperti rupiah ini ya. Ini jadi rupiah ya bacanya ya. Jadi boleh antum bacanya rupiah, bisa juga bilang rupiah seperti itu. Karena memang orang Arab nggak mengenal yang namanya huruf P ya seperti itu. Makanya kita jadikan B seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kata bendanya itu adalah memiliki sifat yang namanya muannas ya, maka untuk yang namanya angkanya kita jadikan memiliki sifat mudzakkar seperti ini. Salasun wa isruna rubiyatan ya. Arba'un wa isruna rubiyatan seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya terkait itu ya. Jadi untuk yang memang di situ antara 3 sampai ada belakangnya itu 3 sampai 9 ya. Itu memang secara penggunaan ya. Itu memang sama dengan ketika kita belajar dulu ya di awal kemarin itu. Ya. Ini terkait itu ya. Jadi harokatnya pun nggak berubah ya, tetap seperti ini ya, mitlan semuanya ya, rupiah semuanya seperti itu ya. Makanya dan ini juga ya perlu digarisbawahi juga ya. Jadi isrun ya, ini sama sekali nggak ada perubahan seperti itu ya. Tetap mengikuti, nggak ada yang namanya misalkan isratun misalkan, soalnya muannas nggak ada kayak gitu. Entah itu mudzakkar ataupun muannas, ini tetap nggak berubah masalah antara isrun ya. Ya. Kecuali kalau memang dia bertempat atau mungkin posisinya dia itu adalah objek. Jadi teman-teman kemarin saya kira sudah sempat saya bahas ya, ada istilah objek dalam bahasa Arab itu ya sering kita sebut dengan yang namanya maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi itu tempat objek yang memang di situ dia berubah secara harokat. Ya. Jadi yang awalnya isrun ya, itu menjadi isrina seperti itu. Jadi misalkan ya, ana
misalkan ya, misalkan mungkin saya melihat, misalkan ya, ana aro itu kan, atau mungkin ana andur salasatan wa isrina baban, misalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh daripada maf'ulun bih. Salasatan wa isrina baban, seperti itu ya. Itu penting ya untuk diingat juga ya, seperti itu. Jadi yang awalnya isrun menjadi isrin, seperti itu. Itu ketika kondisinya dia itu objek. Tapi kalau memang dia itu bukan objek, ya tetap aja tetap pakai waw dengan ini. Tapi untuk di sini insya Allah sementara kita bahas yang isrun aja ya, seperti itu. Ini terkait angka 23 sampai 29 seperti itu ya. Memang istilahnya di situ ada penyelisihan antara yang mudzakkar dengan yang muannas. Berbeda dengan yang 21 dengan 22. Kalau 21 dengan 22 itu akan menyesuaikan ya. Tapi kalau salah satu atau mungkin 3 sampai 9 itu harus berselisih. 21 22 menyesuaikan, 23 sampai 29 menyelisihi, seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya, itu ya. Ini juga ya di sini teman-teman juga harus ingat juga. Jadi kalau isrun itu adalah 20 ya. Tapi kalau salasun ya, salasun itu 30 ya. Dari kata-kata salasah, mungkin masih ingat ya teman-teman ya. Jadi cuman kalau teman-teman perhatikan, nggak ada bedanya antara yang namanya mudzakkar dengan yang muannas. Pokoknya yang di situ ada puluhannya ya. Ya. Angka yang berpuluh-puluh, yang di situ ada 30 misalkan 40. Ya, jadi yang belakangnya adalah 0 ya. Itu semuanya nggak ada bedanya antara yang dia itu mudzakkar atau muannas ya. Semua disamaratakan seperti itu. Ya. Salasun misalkan ya. Salasun di sini, kemudian di sini misalkan sittah jadi situn ya. Situn. Kalau arba jadi arbaun ya. Kalau khamsah jadi khamsun ya. Dan itu semuanya secara kata bendanya tetap nggak berubah seperti itu. Ya. Nah, itu yang penting harus diingat ya, seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya ya di situ atau mungkin belakangnya bukan 0, tapi belakangnya misalkan ada 2 di sini ya. Nah, jadi kalau 2, kalau teman-teman ingat tadi itu menyesuaikan ya, kalau mudzakkar itu dengan mudzakkar, kalau muannas dengan muannas. Makanya di sini itsnani itu kan mudzakkar ya, makanya ketemu dengan meter yang sama-sama mudzakkar, seperti itu. Di sini juga sama, rupiah. Ya. Rupiah itu muannas, makanya ketemu dengan yang namanya itsnatan, sama-sama yang namanya muannas, seperti itu ya. Jadi angka 1 dengan 2 itu menyesuaikan. Yang belakangnya 1 dengan 2 itu menyesuaikan. Tapi kalau misalkan dia itu angka 3 sampai 9, itu harus menyelisihi. Ya, makanya di sini ada yang namanya salah satu ketemu dengan mitron ya. Mitron itu mudzakkar, salah satu itu muannas. Ya. Makanya menyelisihi ya. Di sini juga sama. Ya. Salah satu ketemu dengan rubiah. Rubiah itu muannas, ketemu dengan salah satu yang dia itu mudzakkar, seperti itu. Menyelisihi ya. Gitu. Nah, ini juga 60. 60 hampir sama dengan yang 30 ya. Nggak ada bedanya antara dia itu mudzakkar atau muannas. Kita tetap menggunakan situna ya. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya sitatuna, itu nggak ada. Adanya cuma situna. Situna, seperti itu. Sama juga di salasun ya. Nggak ada istilah salah satu nak. Nggak ada itu. Taman butahnya dihilangin. Ya. Gitu. Jadi yang belakangnya itu ada 0-0-0-nya semuanya, itu memang kalau misalkan ada taman butahnya kita hilangin. Makanya di sini ya, misalkan 70 jadinya sab'una. 70 di sini juga jadi sab'una. Entah itu mudzakkar atau muannas, nggak ada perubahan sama sekali. Ya. Sama nuna, ya. 80 ya. Sama nuna, 80 juga ya. Tis'una. Gitu. Nah, sekarang kita masuk di angka 100 seperti itu. Nah, ini paling mudah sendiri ya, angka 100 itu ya. Jadi angka 100 itu kita tinggal bilang mi'ah seperti ini. Mi'ah itu mitrin seperti itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya antara angka 11 sampai 99 ya. Jadi sama-sama 11 dengan 99 ya. Ingat gambar-gambarnya seperti itu. Angka 11 sampai 99 ya. 11 sampai 99 itu untuk kata bendanya itu semuanya menggunakan sifat mufrad yang memang diakhiri dengan harakat fathatain seperti itu. Cuman kalau misalkan tamat butoh ya, dia nggak perlu ditambahin alif. Tapi kalau di selain yang tamat butoh yang nggak ada tamat butohnya harus ditambahin yang namanya alif seperti itu. Ya.
Tapi berbeda dengan kasusnya yang angka 100 ini. Ya. Yang 100 ini kita gunakan yang namanya apa nih ini. Jadi kita gunakan yang namanya kasrotain. Ya. Nah, ini beda sendiri ya. Kalau 100 itu menggunakan yang namanya kasrotain. Jadi ini entah dia itu, ini kan kelihatannya mu'annas ya. Kelihatannya mu'annas, tapi ini sebenarnya Allahu a'lam ini mu'annas atau seperti apa. Intinya dia itu nggak dibedakan antara apa dia itu mudzakkar atau mu'annas, nggak ada bedanya seperti itu. Intinya kalau misalkan dia itu ketemu dengan kata benda yang memang dia itu adalah mudzakkar, tetap kita gunakan mi'ah ya. Begitu pula kalau misalkan ketemu dengan kata benda yang memang dia itu mu'annas, tetap kita menggunakan yang namanya mi'ah seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya terkait itu semuanya ya. Oke. Oke, sebelum saya lanjut ya, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Atau mungkin Ana, Ustaz. perlu aja ya, tafadhol Mas Kun. Kemarin saya pernah baca apa namanya, yang hamzah terakhirnya hamzah itu juga tidak pakai alif itu seperti itu juga, Ustaz, untuk kasus yang adat ini. Oh, yang kemarin ya Mas ya, yang misalkan jaza gitu ya. Jaza kan sebelumnya ada alif itu ya. Ya. Kemarin kalimatnya apa Mas? Masnya enggak? Saya agak lupa. Ana juga lupa, Ustaz. Ya misalkan ya kayak jaza mungkin kan ya. Jazaan gitu ya. Nah. Jadi ini juga ilmu baru ya teman-teman sekalian ya. Ini kemarin Mas Kun japri saya ya. Ini terkait apakah kemudian kemarin apa ya kalau misalkan di sini ya. Jadi intinya ini sih ya. Kalau teman perhatikan ya. Khusus untuk kasus yang jaza ini ya. Mungkin saya perbesar ya. Jadi kalau misalkan dia itu diakhiri dengan fathatain seperti ini ya. Jadi satu perlu diingat ya, ada kaidah penting di sini, yaitu kaidah imla ya, ketika penulisan ya. Ketika ada satu isim ya, atau kata benda itu yang memang diinginkan supaya dijadikan fathatain harokat terakhirnya ya. Itu ketika dia itu harokat atau huruf terakhirnya dia itu hamzah seperti ini ya. Ini kan hamzah ya, harokat terakhirnya. Tapi sebelum dia dijadikan fathatain, ternyata dia ini secara kalimat dia itu disusun dengan yang namanya alif sebelum hamzah. Jadi setiap kata benda yang diakhiri dengan hamzah dan di situ dia itu didahului dengan yang namanya alif seperti ini ya. Itu semuanya dalam kasus apapun ya. Termasuk dia itu entah dia itu menjadi maf'ulun bih atau mungkin misalkan dijadikan di sini misalkan ya di angka seperti ini ya. Itu semuanya nggak perlu ditambahin dengan namanya alif seperti ini ya. Ini kan mitron ini kan diakhiri dengan alif. Tapi untuk kasus yang ini kita nggak perlu nambahin alif karena memang alifnya sudah ada di sini seperti itu. Ini penting ya. Ini khusus untuk kata benda yang misalkan diakhiri dengan hamzah dan sebelum hamzah didahului dengan alif seperti ini. Pentingnya ini ya. Tapi berbeda misalkan dengan yang namanya misalkan ya. Saya beri contoh misalkan di sini ada kata juz. Jadi ada juz amah mungkin ya, teman-teman masih kan ya. Ada juz awal, juz tsani, juz ke. Ya juz yang dalam Al-Qur'an itu ya. Ini kan diakhiri dengan yang namanya hamzah kan. Ini ada isim yang diakhiri dengan hamzah. Tapi dia berhubung dia ini nggak diakhiri dengan yang namanya alif atau didahului dengan alif seperti ini ya. Makanya secara kalau misalkan kita pengen menjadikan dia itu fathatain, ini dia itu perlu yang namanya ditambahin yang namanya alif seperti ini. Nah, ya. Seperti ini ya. Seperti itu. Juz'an ya. Ini. Ada yang namanya alif di sini ya. Pentingnya ini ya. Saya kira ya. Terus mungkin misalkan yang lain misalkan to'am misalkan ya. To'ama dia kan nggak diakhiri dengan hamzah ya. Berhubung dia nggak diakhiri dengan hamzah ya, yang memang memiliki sifat seperti jaza ini, yang didahului dengan alif, maka di sini harus ditambahin dengan yang namanya alif terakhir ini. Sama dengan meter. Jadi meter ini awalnya dia itu adalah kata bendanya itu mitrun seperti ini. Tapi berhubung dia itu diakhiri dengan yang namanya fathatain, harokat yang dijadikan fathatain, maka perlu ditambahin dengan yang namanya alif seperti ini.
Mudah-mudahan nggak bingung ya. Ini antum untuk sementara nggak paham ini dulu nggak apa-apa ya. Yang penting antum paham yang di angka-angka ini dulu ya. Jadi intinya kalau di angka-angka ini ya, kalau misalkan dia itu diakhiri dengan ta marbutah seperti ini ya, itu memang kita nggak perlu yang namanya nambahin alif seperti itu. Tapi kalau huruf-huruf lain yang memang diawali dengan atau nggak diakhiri dengan hamzah seperti ini ya, to'am atau mitra itu harus ditambahin yang namanya alif seperti itu. Berbeda kasusnya dengan yang mi'ah. Kalau mi'ah menjadi mi'atu mitrin, jadi kasratain seperti ini. Ya. Ada bedanya dengan yang namanya mudzakkar ataupun muannas seperti itu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini penting banget ya teman-teman sekalian. Ini yang kadang-kadang membedakan antara orang yang bisa bahasa Arab atau yang pernah belajar bahasa Arab atau yang enggak. Seperti itu. Ini bisa dilihat dari sini. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya, atau mau dicatat terlebih dahulu yang lainnya yang perlu dicatat, Fadol ya. Saya mau narik nafas dulu ya. Ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini di baris selanjutnya kita akan membahas yang namanya muhawarah ya, atau yang mungkin sering kita dengar ya, dalam bahasa populer kita ada yang namanya hiwar ya. Sama ya, muhawarah dengan hiwar memiliki makna yang sama, yaitu dalam bahasa Inggris conversation ya, gitu ya. Percakapan seperti itu. Benar ya, percakapannya. Muhawarah atau hiwar itu memiliki makna dalam bahasa kita adalah percakapan. Dan percakapan ini saya kira ya, apa sebenarnya ada gangguan sebenarnya apa? Ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi di sini kita membahas yang namanya percakapan ya, muhawaratun ya. Dan karena memang dia itu nggak diawali dengan alif lam ya, makanya secara harakat kita menggunakan yang namanya tanwin ya. Berbeda kasusnya kalau kita diawali dengan alif lam, maka jadinya al-muhawaratu ya, bukan muhawaratun. Ya. Oke ya. Di sini ada bacaan ya. Oke. Nah, di sini mungkin saya minta ya bantuan coba Fatan ya. Halo Fatan, masih mengikuti ya ini Fatan ya? Halo. Halo Fatan. Oh, oke. Mungkin agak sibuk ya mungkin ya. Oke, mungkin Mas Fikru ya. Boleh dibaca Mas Fikru ini? Afwan sebelumnya mungkin ya. Ini mungkin sama sekalian ya, sama Mas Kun boleh ya. Jadi Mas Fikru yang sebagian sini, Mas Kun yang sebelah sini. Soalnya ini memang pembicaraannya seperti itu ya. Jadi yang sebelah kanan di slide ini adalah Fikru ya. Kemudian yang sebelahnya Mas Kun ya. Oke, tafadhol Mas Kun sama Mas Fikru dimulai ya. Tafadhol. Ya Ahmad. Hadirun. Labbaik. Insyaallah. Lanjut. Oh lanjut. Hal tahfazul hurufal hijaiyah. Naam, ahfadhu tilkal hurufa. Kam harfan lil hurufil hijaiyah? Hiya tis'atun wa 'ishruna harfan. Ihfaz tilkal hurufa. Hadirun. Alif, ba, ta, sa, jim, ila akhirih. Masya Allah. Ayuhuma aktsaru huruful arabiyyah. Al-huruful arabiyyatu aktsaru. Oh, ini satu ini Mas Fikru ya, Afwan ya. Ini jadi ini satu bacaan ya. Boleh diulang, boleh diulang.
Ayuhuma aktsaru huruful arabiyah amil huruful latiniyah. Al-huruful arabiyyatu aktsaru minal hurufil latiniyah. Kam harfan lil hurufil latiniyah. Ya 26 harfan. Thayyib anta zakiyun. Oh, yang samaan tadi belum anu ya. Oh, yang atasnya belum, Mas Fikri. Ini yang Oh, di kitab beda. di kitab kam langsung kam. Oh, langsung. Oh, Kam iya, har. iya. Oh, saya baca yang nih, yang di layar. Iya, boleh yang lain. Ayyuhuma aktsaru al-huruful arabiyah tu amil huruful latiniyah. Al-huruful arabiyyatu aktsaru minal hurufil latiniyah. Kam harfan huruful latiniyah. Ya 26 harfan. Ihfazha. Sam'an wa ta'atan. A, B, C, D, E. Taib. Anta zakiyun. Afwan ya Ustadi. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya, terkait dengan muhawarah ya. Emang muhawarah ini nggak bisa dibaca cuma satu orang ya, kecuali kalau antum ngaca gitu ya. Nggak jelas gitu tapi gitu ya. Jadi ini yang pertama mungkin perlu saya artikan ya. Yang pertama ya Ahmad, wahai Ahmad, hadirun. Jadi hadirun di sini ya, ini memang istilah yang sangat populer di orang-orang Arab ketika kita ini dipanggil misalkan hadirun, hadir misalkan. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin ya, itu kan kalau misalkan kita bilang hadir itu kan ketika ada absensi saja gitu ya. Tapi kalau misalkan di orang Arab itu kalau misalkan seseorang itu ketika disuruh misalkan nadifil nafida misalkan bersihkan jendela misalkan hadirun siap misalnya. Jadi istilahnya kayak kalau di kita mungkin istilahnya kayak apa halilintar gitu ya, hadirun fil asya gitu seperti itu mungkin ya. Hadirin seperti itu. Atau mungkin labbaik seperti itu juga boleh. Labbaik saya kira sudah sangat populer ya, artinya adalah saya memenuhi panggilanmu seperti itu. Jadi labbaik di sini adalah ismul fi'il ya. Seperti itu. Jadi insya Allah nggak perlu saya jabarkan terlebih dahulu ya, karena memang khawatir nanti teman-teman terlalu banyak maklumat yang teman-teman dapat ya. Hal mana susah dan lain juga ya. Jadi labbaik ini intinya tadi sama dengan hadirun. Ketika kita disuruh atau mungkin dipanggil itu boleh ya kita bilangnya hadirun atau labbaik seperti itu ya. Nah, ini kemudian di sini ya, hal tahfadzul hurufal hijaiyah ya. Apakah kamu sedang hafal ya? Ini jadi tahfadzu di sini itu adalah fi'il mudhari ya. Jadi hafidhu yahfadhu. Jadi tahfadzu khusus untuk kata ganti anta. Hal tahfadzul hurufal hijaiyah? Apakah kamu menghafal? Apakah kamu hafal huruf-huruf hijaiyah? Seperti itu. Na'am, ahfadzu tilkal huruf. Iya, saya menghafal huruf-huruf itu. Jadi ahfad di sini merupakan kata ganti dari ana seperti itu. Tahfadzu dari kata ganti anta, ahfadzu dari ana seperti itu. Ya di sini ya. Kam harfan dil hurufal hijaiyah. Jadi yang benar adalah yang di kitab ya. Di sini ada yang kurang ya. Di sini harusnya ada lam di sini. Kam harfan adalah huruf hijaiyah. Nah, ada berapa huruf yang dimiliki oleh huruf hijaiyah. Jadi lam di situ artinya memiliki ya. Adalah huruf al-hijaiyah yang dimiliki oleh huruf hijaiyah. Jawabannya hiya tis'atun wa ishruna harfan. Dia atau bahasa huruf hijaiyah ini memiliki yang namanya 29 huruf seperti itu. Dan sekaligus murojaah ya. Jadi harfan di sini adalah kata benda yang memang memiliki sifat mudzakkar ya. Makanya ya kita secara penggunaan angka 29 karena memang dia itu angka 9 ya di belakangnya itu kita harus menyelisihi bukan menyesuaikan ya.
Jadi kalau mudzakkar harus dijadikan muannas untuk angkanya. Tis'atun wa ishruna harfan. Seperti itu. Saya kira jelas ya. Jadi ini mudzakkar, ini jadi muannas seperti itu. Kemudian ihfaz tilkal huruf. Hafalkan huruf-huruf itu. Hadirun. Ya, insyaallah. Jadi tadi disuruh ya. Akhirnya di sini akhirnya hadirun. Ya, insyaallah saya hafal. Alif, ba, ta, sa, jim, ila akhirih seperti itu. Dan hal penting yang perlu teman-teman perhatikan juga ya. Di sini kok ini kan perintah saja. Nah, ifat itu kan ya. Fi'il amar ya. Masih ingat ya. Ifat itu fi'il amar. Dan setiap kalau bahasa Indonesia, fi'il amar itu memang diakhiri yang namanya alamat ta'ajjub atau mungkin tanda seru ya. Jadi misalkan antum merintah ya, pergilah misalkan. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia harus ditambahin tanda seru ya. Tapi berbeda kasusnya dengan dalam bahasa Arab. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ini ada kesalahan. Harusnya tidak menggunakan ini ya, bukan menggunakan tanda tanya. Ya. Tapi yang benar kita menggunakan titik. Jadi yang di sini, yang di slide yang di sini memang salah. Ya. Dan di kitab juga salah seperti itu ya. Di kitab kan pakai ini ya, kata perintah gitu ya. Dan seharusnya nggak pakai perintah. Nggak tanda apa yang namanya? Tanda seru, nggak pakai tanda seru. Tanda seru itu ketika bahasa Indonesia saja, kalau bahasa Arab nggak pakai. Jadi cuma pakai titik seperti ini. Ini maklumat baru ya, faedah baru ya teman-teman ya. Ini juga kalau teman-teman yang ngajar juga boleh ya, bisa dikasih tahu teman-teman yang lain ya. Ini faedah ya. Ihfaz tilkal huruf, hafalkanlah ya. Hafalkanlah tilkal huruf itu. Oke, saya hafal gitu ya. Akhirnya dibaca. Ayyuhuma aktsar. Nah, ini kita membahas yang namanya beberapa pertemuan yang lalu ya, yang namanya adalah ismu tafdil ya. Aktsar. Jadi kalau ismu sifah itu ada yang namanya katsir, artinya banyak ya. Tapi kalau kita jadikan ismu tafdil menjadi aktsar ya. Ayyuhuma aktsar. Mana yang lebih banyak? Al-huruf al-arabiyah, huruf bahasa Arab, huruf Arab atau itu atau ya, atau huruf Latin. Al-huruf al-arabiyah aktsaru min al-huruf al-latiniyah. Huruf bahasa Arab itu lebih banyak dari Latiniyah. Jadi ayyuhuma ini yang mana seperti itu ya artinya ya. Nah, kemudian kam harfan lil hurufi al-latiniyah. Kurang lam juga ya di sini ya. Ada berapa huruf yang dimiliki oleh huruf-huruf Latin ya. Hiya sittatun wa ishruna harfan. Dia memiliki 26 huruf. Ifadha sam'an wa ta'ah. Jadi bisa antum nanti bilangnya hadirun ya. Bisa juga antum bilangnya sam'an wa ta'ah. Hafalkanlah. Ifadha, hafalkanlah dia. Kita pakai ha karena memang dia ini di sini adalah huruf ya. Dan huruf ini memiliki bentuk jamak daripada harf. Harfun, harfani, hurufun. Dan setiap jamak itu harus dijadikan yang namanya mu'annas ya. Atau memiliki bentuk mu'annas. Makanya dia itu pakai ha, bukan pakai hu ya. Tayyib anta dzaki. Afwan ya Ustaz. Tayyib itu kita bisa kalau mungkin dalam bahasa Inggris itu bisa ya. Oke, misalkan ya. Oke, anta dzaki ya. Kamu seorang yang cerdas ya. Dzaki ini sama ya, ismu sifah ya. Nah, artinya adalah cerdas ya. Artinya cerdas. Afwan ya Ustaz. Jadi afwan di sini itu ya, bahannya ketika kita bilang syukran, tapi ketika kita dipuji juga boleh kita bilangnya afwan ya Ustaz. Afwan ya Ustaz. Oke, saya kira jelas ya. Itu ya. Farsad, Ya. untuk yang hadir itu hadir yang atas sama yang bawah itu berarti penggunaannya berbeda, Ustaz. Hadir yang mana? Hadir yang ini sama yang sama yang hadir yang di atas. Apa? Ini ya? Hadir labaik. Nah, kenapa Mas? Penggunaannya berarti berbeda itu ya, Ustaz? Gini sih Mas Kun ya. Jadi hadir ini lebih tepatnya seperti idiom ya, mungkin ya dalam istilah KBBI kita ya. Jadi istilah ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang kita ini istilahnya spontan seperti itu Mas. Hadirun. Ya, Ustaz. Ya.
Namanya seperti itu Mas Kun ya. Jadi hadirin itu ketika kita disuruh, ketika kemudian misalkan dipanggil itu biasanya hadir, labbaik. Nah, Ustaz. Kalau misalkan labbaik ditaruh sini apakah boleh? Saya kira boleh juga ya. Karena memang labbaik kan memiliki makna saya memenuhi panggilanmu ya. Gitu. Panggilan bisa juga panggilan seperti ini, bisa juga panggilan untuk perintah seperti itu. Cuman kalau di absensi ya, kalau pengalaman saya waktu masih dulu di PIA ya, itu biasanya Ustadz itu lebih suka kalau misalnya kita itu bilangnya na'am seperti itu ya. Meskipun kadang-kadang di teman-teman ada yang bilang hadir ya seperti itu. Tapi secara kalau kesukaan beberapa dosen itu yang ada yang memang sukanya itu bilangnya udah cukup na'am aja seperti itu. Saya kira jelas ya. Oke. Nah, Ustaz. Oke. Sebentar ya. Di sini saya mau ini juga. Oke. Atau mungkin nggak usah dulu ya. Oke, mungkin kapan-kapan aja ya. Sebenarnya ada video ya. Saya punya video yang memang di situ hafalan untuk huruf hijaiyah seperti itu. Jadi kalau huruf Latin itu kan kalau bahasa Inggris mungkin teman-teman sering dengar ya. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Seperti itu kan ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Arab itu sebenarnya ada nada sendiri yang memang sudah masuk di kalangan kekhususan atau dalam bahasa Arab. Nah, saya kira nanti insya Allah saya share lah di grup ya. Insya Allah nanti bisa teman-teman lihat ya. Nah, nanti insya Allah. Mudah-mudahan nggak lupa. Ya. Oke. Kalau mungkin nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ya di selanjutnya. Di sini ada mutola'ah. Ya. Jadi di sini kok mutoliah ya. Sebenarnya mutola'ah bukan. Oh iya kan. Di mana? Di kalau yang di kitab mutola'ah, al-mutola'atu ya. Nah, makanya salah ya ini ya, mutoli'atun. Yang benar adalah al-mutola'atu ya. Mutola'ah. Nah, ini juga mungkin teman-teman masih ingat ya di browser di awal yang sempat saya sebar di Facebook juga ya, di WhatsApp juga, itu kan di antara program kita itu kan ada yang namanya 3M ya, materi atau mungkin mahfudzat, kemudian mutola'ah ya, sama yang namanya satu yang lagi apa ya paling ya saya lupa. 3M itu mahfudzat, mutola'ah sama materi apa sih namanya mufradat ya. Jadi kalau mufradat ini alhamdulillah teman-teman saya kira sudah banyak dapat mufradat ya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Tinggal yang namanya mutola'ah sama mahfudzat. Jadi mutola'ah itu sebenarnya dalam bahasa atau bahasa Indonesia kita sangat masyhur juga ya, artinya mutola'ah, mentelaah istilahnya seperti itu ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi mentelaah istilahnya membaca dengan sungguh-sungguh lah istilahnya seperti itu, artinya adalah mentelaah seperti itu. Ya. Mutola'ah atau mutola'ah itu memiliki makna yang sama saya kira. Mutola'ah Al-Quran. Jadi ini akan membahas terkait yang namanya bacaan di sini ya. Al-Quran, Quran seperti itu. Oke. Ya. Oke. Di sini Mas Kun ya. Mungkin saya minta Mas Kun boleh diterjemahin Mas Kun ini ya di bacaan ini. Saya kira antum sudah lumayan bisa ya untuk menerjemahkan ini ya. Boleh dibaca Mas Kun? Sambil diterjemahin ya, kalau udah masuk titik diterjemahin habis itu ya. Al-Qur'anu kitabuna, Al-Qur'an adalah kitab kami, Ya. wa kitabu jami'il muslimina. Dan kitabnya semua kaum muslimin. Semua muslimin ya. Al-Qur'anu bil lughatil arabiyyati. Ya. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Ya, nah ini Afan ya Mas Kun ya, saya benar. Di sini ada kata ba ya. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Ba di sini secara penggunaan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan sebenarnya memiliki banyak makna dalam bahasa Arab. Ya. Cuma secara kebanyakan untuk di awal-awal daurah ya, untuk pemula sering diartikan dengan yang namanya dengan. Ya. Makanya Mas Kun tadi bilangnya Al-Quran tadi apa Mas? Menggunakan ya. Jadi dengan menggunakan sebenarnya kan hampir nggak jauh ya. Menggunakan apa? Menggunakan dengan misalnya seperti itu. Nah, alba di sini itu kebanyakan memiliki makna dengan ya. Meskipun
secara kalau teman-teman perhatikan di bacaan-bacaan atau kitab-kitab ulama, alba ini tidak hanya memiliki makna menggunakan, cuman umumnya saja itu ya, memiliki makna menggunakan. Makanya Al-Quran bil-lughatil Arabiyyah ya, menggunakan atau dengan ya seperti itu ya. Makanya Al-Quran bil-lughatil Arabiyyah itu artinya adalah Al-Quran menggunakan bahasa Arab, atau mungkin bisa diterjemahkan Al-Quran berbahasa Arab seperti itu ya. Jadi ba ini kadang-kadang nggak bisa dimaknain ya, tergantung istilahnya kondisional lah seperti itu ya. Al-Quran berbahasa Arab ya. Seperti itu. Oke, maka boleh dilanjut ya. Yang naqra'u fi kulli lailatin. Naqra'u fi kulli lailatin. Ya, Kami membacanya iya membacanya di ya. setiap malam. Setiap malamnya. Lanjut, Mas. Fil Qur'ani salasuna juz'an. Di Al-Qur'an ada 30 juz. Nah, ini ya. Tadi seperti yang saya katakan tadi Mas Yuni ya. Ada di sini juz ya. Yang memang kata benda yang memang dia itu diakhiri dengan hamzah, tapi sebelum hamzah nggak ada alifnya. Ya. Ketika dia itu nggak ada alifnya, maka tetap kita kasih yang namanya alif di sini ya, di belakangnya. Ya. Jadi ini kan angka 30, maka di situ kita pakai yang namanya juz. Dan masalah itu tidak memandang antara kata bendanya apakah dia itu mudzakkar atau muannas, kita nggak lihat itu ya. Jadi misalkan di situ misalkan madrasah, tetap salasuna madrasatan. Hanya bedanya kalau madrasatan kita nggak perlu nambahin dengan yang namanya alif. Tapi kalau juz'an perlu namanya alif seperti ini. Oke, boleh dilanjut Mas Kun? Fil juz'il akhiri sab'un wa salasuna suratan. Ya. Di satu juz, di juz akhir, di Ya. juz yang akhir, Juz yang akhir ya, sama-sama ada alif lamnya ya. Nah. di juz yang akhir ada 77 surat. 37 ya. 37. 37 surat. Ya, seperti itu. Ya, 37 surat ya. Jadi ini penting juga ya teman-teman sekalian ya. Jadi angka 37 itu kan secara penulisan ya. Atau mungkin secara penulisan dalam bahasa Indonesia itu kan sebenarnya gimana ya? Atau mungkin secara membacanya ya. Secara membacanya kan 37, kalau dalam bahasa Indonesia kan yang didahulukan 30 dulu ya. 37 seperti itu. Tapi berbeda dengan kasusnya dengan dalam bahasa Arab. Yang didahulukan itu angka yang di belakangnya terlebih dahulu ya. Sab'un wa thalathun. Jadi 7, 30. Tapi bacanya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya 37. Saya kira bisa dipahami ya ini ya. Nah. Ya. Jadi 37 dibalik ya. Bukan salasun wa sab'un seperti itu. Tapi sab'un wa salasun ya. Oh ya Mas Yudi, ya Mas Yudi. Ini itu untuk semua huruf ini Arab. Misalnya 103 gitu. Kalau 103 nanti itunya yang di belakang. Oh ya? Mas, Afan bisa diulangi Mas Yudi? Agak kemas kembali. Enggak, itu untuk semua huruf misalnya kayak 21 gitu. Berarti yang satunya di depan gitu atau 25 gitu. Kalau itu tetap nggak ada perubahan. Untuk yang di situ ada puluh-puluhannya ya. Misalkan 27, misalkan 47, 57 misalkan, itu tetap nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan ketika dia itu posisinya setelah 100 misalkan ya. Misalkan 134 misalkan. Tetap kita bacanya mi'atun wa arba'un wa salasuna gitu. Jadi mi'ahnya dulu, mi'atun. Jadi kalau misalkan ada angka setelah 100 itu yang dibaca mi'ah dulu ya. Mi'atun wa arba'un wa salasuna seperti itu. Dan hal yang seperti ini tuh gak pakem ya. Dalam artian antum boleh misalkan bilang misalkan kan tadi kan mi'atun wa arba'un wa salasun ya. Tapi kalau mi'ahnya antum taruh belakang juga boleh. Jadi cuma nanti kita dalam penggunaannya berbeda. Jadinya kalau misalkan 134 kita bacanya salah arba'un wa salasuna
ba'da mi'ah. Setelah ba'da itu kan artinya setelah ya. Ba'da mi'ah, setelah 100. Jadi kalau tadi itu mi'ah wa ya. Kalau di awal seperti itu, tapi kalau di akhir ba'da mi'ah. Seperti itu. Insya Allah nanti kalau ada pembahasan kita bahas ya itu ya terkait itu. Oke. Terkait ini ya. Itu ya. Oke, syukran masih ditanya juga ya. Jadi sambil murojaah ya kita di sini ya. Oke, boleh dilanjut Mas Kun. Ini di kalimat selanjutnya ya. Wa fil ajza'il ukhra sab'una wa fil ajza'il ukhra itu bagaimana Ustaz? Menerjemahkan ya. Jadi al-ajza itu kan bentuk jamak daripada juz ya. Juz'un, juz'ani, ajza'un ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ya, ini juga mengenal yang namanya akhar. Akhar itu kan artinya yang lain ya. Tapi kalau misalkan kondisinya dia itu kemudian kita jadikan, jadi istilahnya akhar itu khusus untuk mudzakkar ya. Tapi kalau muannas itu kita jadikan ukhra. Jadi nggak ada yang namanya akharatun, itu nggak ada. Ya. Adanya itu ukhra. Entah dia itu akhar atau dia itu ukhra seperti itu. Nah, ajza dia itu kan karena memang dia itu posisinya dia itu jamak ya, dan setiap jamak kalau teman-teman perhatikan dia itu adalah muannas ya. Makanya kita nggak harus yang namanya pakai akhar atau nggak boleh kita pakai akhar, tapi harus kita yang namanya pakai yang namanya ukhra di sini. Al ajza al ukhra. Makanya di sini kita artikan wa fil ajza al ukhra, dan di juz yang lainnya ya. Dan juz yang lainnya. Maksudnya juz lain yang 30 ini ya. Juz akhir ini selain juz akhir. Jadi juz 1 sampai 29 maksudnya juz yang lain itu. Juz 1 sampai 29 itu maksudnya juz yang lain ya. Dan juz yang lain, dan di juz yang lain ada apa? Ada sab'un wa sab'una surah. Ada 77 surat itu. Saya kira bisa dipahamin ya itu ya. Oke. Boleh dilanjut Mas Kun? Ya, yang bawahnya Suratul Baqarah. Baqarati atawalus suwari. Iya. Surah Al-Baqarah surat yang paling panjang. Yang paling panjang benar ya. Jadi ismut tafdil itu kan bisa kita artikan lebih ya. Misalkan lebih panjang dari seperti itu. Tapi bisa juga ya, kita artikan dengan yang namanya paling ya. Jadi atwalus suwar itu adalah artinya surat yang paling panjang seperti itu. Jadi ketika kita artikan menjadi lebih itu ketika di situ ada min ya. Tapi berhubung di situ nggak ada min, tapi adanya adalah kata benda yang sifatnya jamak setelah ismu tafdil, maka ismu tafdil ini kita artikan dengan yang namanya paling seperti itu. Oke. Boleh dilanjut Mas Kun? Wa suratul Kautsari aqsaruha. Ya. Dan surat Al-Kautsar Ya. yang terpendeknya Adalah yang terpendeknya seperti itu benar ya. Masya Allah ya Mas Kun. Oke, boleh Mas Kun dilanjut? Naqra al-Qur'ana qabla qira'ati turusi. Ya. Kami membaca Al-Qur'an sebelum membaca pelajaran. Masya Allah ya. Membaca pelajaran-pelajaran ya, durus ya. Darsa nih, durusun, jamak ya. Oke, boleh dilanjut Mas Kun? Al-Qur'an kitabun karimun. Ya. Al-Qur'an adalah kitab yang mulia. Ya. Nada'uhu fi makanin murtafi'in. Nada'uhu. Ya. Nada'u fi'il madhi apa fi'il amr nih Mas? Nada'uhu. Mudhari'. Mudhari', Masya Allah ya. Benar ya, mudhari' ya. Kami meletakkannya di tempat yang murtafi'in. Murtafi'. Masih ingat Mas, murtafi' artinya? Lupa. Ya. Mungkin teman-teman ada yang punya teman yang namanya Rafi ya, mungkin ya. Jadi Rafi itu kan artinya tinggi. Jadi murtafi'in itu yang sama artinya tinggi ya. Ya. Jadi makanan murtafi'in berarti artinya kami meletakkan tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, Masya Allah. Ya, lanjut. Nahtarimu Qur'ana biqira'atin katsiratin. Kami
Apa Ustaz? Nahtarim ihtiraman itu artinya adalah menghormati ya, Mas. Iya kan? Nah, Ustaz, Menghormati ya, menghormati. kami menghormati Al-Qur'an di Ba artinya apa Mas tadi? Dengan ya? dengan Dengan ya. membaca dengan membaca yang banyak. Iya, dengan banyak membaca seperti itu boleh ya, seperti itu. Ya. Oh ya Mas Kun ya. Jadi nahtarimu itu artinya menghormati ya. Ini kalau kata gantinya adalah nahnu Mas ya. Nahtarimu ya. Nahnu nahtarimu. Tapi kalau misalkan kata gantinya itu ana jadinya apa Mas? Ahtarimu, Ahtarimu Masya Allah. Kalau kata gantinya jadi anta? tahtarimu, Masya Allah. Kalau kata gantinya jadi huwa? yahtarimu. Masya Allah ya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, nada'uhu. Ini kata gantinya adalah nahnu ya. Kalau kata gantinya kita ganti ana, jadinya? Ada'uhu. Masya Allah. Kalau kita ganti kata gantinya menjadi huwa? Yada'uhu. Ya da'uhu. Kalau jadi anta? Tada'uhu. Tada'uhu. Masya Allah ya. Masya Allah. Udah lumayan menguasai ya Mas Kun ya. Masya Allah. Ya. Oke, lanjutannya Mas Kun nih. Sifaul janan. Syifa'ul jinani fi qira'atil Qur'ani. Jinani. Apa Ustaz? Syifa, antum tahu nggak artinya syifa? Sembuh, obat. Syifa itu bisa artinya obat ya. Jadi mungkin teman-teman juga sering yang namanya berdoa misalkan syafaqallah. Kalau misalkan laki-laki ya. Kalau misalkan perempuan jadinya syafaqillah gitu misalkan kayak gitu ya. Di syifa itu kalau kita jadikan fiil ya, itu memiliki makna sembuh ya. Makanya syafaqallah itu adalah artinya semoga Allah menyembuhkan, atau mungkin ini khusus untuk laki-laki ya. Tapi kalau untuk perempuan menjadinya adalah syafaqillah seperti itu ya. Makanya kalau kaitannya dengan syifa ya, kalau syifa itu memiliki makna obat seperti itu ya. Obat ya. Jadi al-janan, kalau janan sendiri ya, janan itu sama artinya dengan al-qalb. Ada yang tahu artinya qalb? Qalb hati kan? Qalbun itu artinya hati ya. Meskipun hati di sini bukan secara medis ya. Kalau secara medis kan hati itu artinya adalah apa sih namanya? Jadi gimana ya bilangkan ya? Jadi qalbun ya. Qalbun itu sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam dunia medis itu sebenarnya itu letaknya adalah jantung sebenarnya seperti itu. Cuman kalau hati itu kan dalam dunia medis kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah kabidun ya. Seperti itu. Kabid. Dalam dunia medis ya, ingat-ingat ya. Tapi kalau dalam dunia misalkan kerohanian misalkan ya, hati itu ya yang dimaksud sebenarnya adalah jantung gitu ya. Jadi al-janan dengan al-qalbu itu memiliki makna yang sama, artinya adalah hati. Makanya syifa'ul qalbi itu artinya adalah obatnya hati ya. Obatnya hati di mana? Fi qira'atil Qur'ani ya. Obat hati itu dengan membaca Al-Qur'an seperti itu ya. Jadi al-janan ini memiliki makna al-qalb. Ya. Saya kira jelas ya terkait itu ya. Nah. Oke. Ini ya, bentar. Oke. Ini oke, satu mungkin perlu kita bahas ya. Di sini kita membahas misalkan latihan ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita latihan aja di sini. Oke, mungkin saya minta untuk nomor 1 tafadhal Mas Fikri ya. Atau mungkin saya kasih contoh dulu ya untuk nomor 1 ya. Di sini ada perintah zo. Ini kan kemarin ya. Zo itu artinya fi'il amr yang memang memiliki makna taruhlah ya. Zo fi'lan munasiban. Taruhlah fi'il yang cocok, munasib ya. Fi kulli makanin khalin min hadhil jumal. Di setiap tempat yang kosong di jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat berikut ini. Misalkan nomor 1 ya. Di sini ada al-mataru ya. Jadi al-mataru minas sama. Al-mataru itu artinya hujan ya dari langit. Berarti yang cocok adalah
turun. Turun artinya apa? Nazala ya. Jadi di sini kita tulis saja ya. Akhirnya di sini nazala. Oh, apa ini ada kesalahan ya. Atau mungkin yanzilu aja ya. Nah, karena kita belum masuk ke fi'il madi ya. Jadi yanzilu itu artinya adalah sedang turun ya. Hujan sedang turun dari langit seperti itu ya. Ini terkait dengan fi'il yang memang kata gantinya adalah dia ya, dia, dan dia ini bisa kita jadikan al-matar di sini. Oke, di sini nomor 2 ya. Tafadhol Mas Fikrul ya. Ini ada ana, ada al-mahfadzota ya. Al-mahfadzota masih ingat artinya apa al-mahfadzah? Halo? Tes. Ya, halo. Ya. Al-mahfadzah artinya? Mahfazu. Artinya tas ya. Mungkin agak lupa ya, udah lama juga ya. Apa Al-mahfadzah artinya? tas. Tas. Ya. Oh, Ya. Di fiil yang cocok di sini, kalau misalkan di sini ada kata ganti ana, itu cocoknya adalah apa ya? Contohnya gitu. Ya. Oh iya, mungkin Mas Fikri sempat nggak ada ya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi di sini ada fiil yang namanya adalah hamala yahmilu ya. Hamala yahmilu itu artinya adalah membawa ya. Hamala yahmilu artinya membawa. Jadi yahmilu itu artinya adalah dia sedang membawa ya. Kata gantinya adalah huwa ya. Nah, kalau kita ganti menjadi ana kata gantinya, maka di sini menjadi ana ahmilu seperti itu ya. Kita masuk. Mungkin saya kasih kursa ya. Jadi sempat dia kemarin ada banyak tugas, mungkin nggak bisa hadir terlebih dahulu ya. Jadi ana ahmilu al-mahfadzah. Artinya adalah saya sedang membawa tas. mahfadzah, sedang membawa tas seperti itu ya. Oke, sekarang ya Mas Fikrul ya. Oke, sekarang yang nomor 3 ya. Tafadhol Mas Yudi ya. Nomor 3. Di sini ada khotib alal minbari ya. Mas Yudi, halo? Ya, apa tadi? Ya. Khotib di atas mimbar. Khutbah ya. Iya, khutbah. Ini kita ada fi'il khotobah yakhtubu. Berarti kalau kita mau jadikan di sini kata gantinya khotib jadinya Ya, tunggu ya. Masya Allah ya. Yakhtubu ya. Benar ya. Yakhtubu al-khotibu alal minbar. Ini kata gantinya adalah huwa Mas ya. Tapi kalau kata gantinya kita ganti ana jadinya apa Mas? Mas Yudi. Ana? Ana akhtubu, Masya Allah. Kalau kata gantinya menjadi anta? Anta tahtubu ya. Anta takhtubu. Kalau nahnu? Ya tubuh. Nahnu nahtubu ya. Seperti itu. Nah, jadi tinggal diganti yang awalnya aja. Seperti itu ya. Jadi yang ini ada yang benar adalah yakhtubu ya. Yakhtabul khotibu ala al-minbari seperti itu. Oke, nah, selanjutnya tafadhol mungkin Mas Armin, tafadhol Mas Armin ya, boleh. Di sini kita punya fi'il mungkin la'iba yal'abu ya. Berarti anta jadinya Mas. La'iba anunya ya. Iya, la'iba yal'abu ya. Ini fi'ilnya. Benar. Bukan ya, berarti yang benar adalah tal'abu seperti itu ya. Anta tal'abu seperti itu ya. Tal'abu. Anta tal'abu. Oke, sekarang Mas ya. Oke, kemudian di sini ya. Mungkin tafadhol Mas Mas Kun boleh yang nomor 5. Ini kita punya koma yakumu ya. Boleh. Halo Mas Kun?
Dia mungkin lagi sibuk sama bayinya mungkin ya. Apa? Oh ya. Oh ya. Ya. Yaqumul kasyafu amama qa'idi. Artinya? Boleh diartiin, Mas. Dia berdiri. Al-kasyaf Apa itu? artinya kasyaf itu artinya pandu, Mas ya. Apa Ustaz? Pandu ya, pandu. Pandu. Jadi maksudnya orang yang biasanya pramuka itu kita sebut dengan pandu, Mas, Oh, biasanya. Pandu. Tandu atau Pandu? Pandu ya, pandu. Pandu ya. Oh, seorang Pandu itu berdiri dari Ama depan. al-qaid. Qaid. Qaid itu bisa kita artikan pemimpin, Mas ya. Oh, pemimpin. Atau kalau dalam istilah perang-perangan ya, dalam peperangan itu qaid itu biasanya kita artikan sebagai seorang panglima seperti itu. Qaid. Qaidul juyush misalkan. Panglima perang. Oke, syukur Mas. Oke. Oke, nomor 6. Coba Fatan, halo Fatan. Terhubung nggak ini Fatan? Halo. Oh, ya. Oke, ya. Nomor 6 Fatan. 6 Zat. Ini kita punya fiil Al-qitaru. Pesawat itu pesawat. Kita kereta ya. Zat. Ya. Ini kita punya Al-qitaru. mungkin kita punya fiil misalkan ini. Saro yasiru atau ya. Artinya berjalan ya. Saro yasiru ya. Oh, berjalan. Zat. Jadi yang cocok apa Fatan? Al-qitaru yasiru alal qutbani. Qutbani Iya. bisa? Qutbani ya. Artinya qutbani itu rel ya Fatan ya. Jadi Oh, rel. Qutbani rel. ya, jadi al-qitaru yasiru alal qutbani seperti itu. Al-waladu ila ummihi ya. Sekarang nomor 7. Fadal Mas Fikrul boleh ya. Di sini kita punya fiil dhahaba yadhabu ya. Untuk halaman 7. Al-waladu ila ummi. Al-waladu. Al-waladu ya. Al-walad apa Ustaz? Al-walad seorang anak laki-laki. Oh iya. Anak laki-laki. Iya za habu al-waladu ila ummi. Yadhabul waladu ila ummihi. Artinya apa, Mas? Ya habu dia dia Ya, anak laki-laki sedang dhahaba yadhabu artinya masih ingat? Pergi ya. Dhahaba yadhabu ya. Sedang pergi dia sedang pergi ke ke ummihi. ummi. Ummun artinya apa, Mas? Pasar. Ummi. Ummihi itu artinya ibu ya. Ibunya seperti itu ya. Jadi yadhabul waladu ila ummihi itu adalah anak laki-laki sedang pergi ke ibunya seperti itu. Oh. Oke, sebentar Mas ya. Oke, di sini nomor 8 ya. Tafadhal, Fatan. Halo Fatan, lagi boleh? Di sini saya punya fiil qoma yaqumu Fatan. Nahnu yaqumu Nahnu wara yaqumu. ini nahnu Nahnu
Koma, Sat. Bukan ya, Fatan ya. Jadi ini Fatan ya. Kalau tadi ya, yaktubu ya. Kalau yaktubu itu kan khusus untuk kata ganti huwa ya. Kalau kita mau ganti kata gantinya menjadi ana, itu kan jadinya akhtubu. Kalau kata gantinya jadi anta, itu artinya takhtubu. Kalau nahnu, itu kita jadinya nakhtubu. Nakhtubu ya. Oh, Kalau yakumu ini kan kata gantinya nahnu huwa ya. nakumu. Nahnu nakumu, Masya Allah. Kalau kata gantinya diganti anta, jadinya apa Fatan? Anta. Anta? Jadi apa ya? Anta takumu Fatan ya. Anta. Oh, takumu. Tinggal yang awalnya aja yang diganti ya. Jadi kalau anta Iya, jadi Anta, Sat. Tapi lupa. ya apa ya. Kalau ana berarti apa Fatan? Kalau kata gantinya ana. Kalau ana Sat. Apa? Akumu. Ana akumu, Masya Allah ya. Gitu. Jadi di sini adalah nahnu nakum Fatan ya. Nahnu yakum. Nahnu Nakum. Ya. Jangan lupa nih Fatan ya. Nahnu nakum al imami. Atau mungkin kalau misalnya kita mau pakai fi'il yang di situ adalah mu'talul akhir ya. Yang di belakangnya ada harful illah. Mu'talul akhir itu adalah fi'il yang diakhiri dengan harful illah ya. Misalkan sholla yusolli. Sholla yusolli itu artinya sholat ya. Di nahnu nusolli wara al imam. Ya. Kita sedang sholat di belakang imam. Dan ini ya, jangan lupa ketika di situ ada alif layyinah, ketika dia itu memiliki harakat kasrah sebelumnya, itu harus kita yang namanya dikasih yang namanya titik dua ya. Seperti kayak yang di fi ya. Fi itu kan ada alif layyinah ya. Alif yang bentuk kayaknya ya itu namanya alif layyinah ya. Jadi kalau misalkan di situ ada alif layyinah, maka di situ perlu yang namanya dikasih titik dua ketika harakat sebelumnya itu adalah kasrah seperti itu. Sama dengan di sini ya. Nahnu nusolli, ada titik duanya di sebelahnya. Ya, seperti itu. Nahnu nusolli, ana usolli, anta tusolli, nahnu nusolli. Saya kira jelas ya. Sat. Ya, Fatan? Ya. Oh ya. Oke, sekarang yang nomor 9 ya. Tafadhol Mas Yudi ya, nomor 9. Sohibi al khonati. Sahabat saya ya. Sahabat saya. Afwan Mas Yudi, ini kayaknya suaranya agak kurang jelas di speakernya. Oh ya, Ya, udah. Dad. Ya, udah. Sohibi alal khonati. Sahabat saya, sahabatku ngalal khonati di atas khonati. Konah itu memiliki makna saluran ya, barangkali lupa ya teman-teman ya. Saluran atau bisa kita artikan channel juga boleh ya. Misalkan Qonatul Jazirah itu adalah channel Jazirah. Itu ya. Sahabatku di atas saluran ya. Di atas channel. Di atas channel. Terus filenya apa nih, Mas? Kira-kira? Ya. Saya juga nggak dapet ya ini yang cocok seperti apa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Misalkan kita pakai misalkan dakhala yadkhul boleh ya misalkan ya. Masuk misalkan. Jadi yang cocok kalau misalkan dakhala yadkhul jadinya apa nih, Mas? Dakhala sohibi. Dakhala sohibi boleh atau mungkin ya dakhulu sohibi ya. Ya dakhulu sohibi alal qanah. Ya, seperti itu ya. Sahabatku masuk di atas channel ya. Ya, masuk channel lah istilahnya seperti itu boleh. Ya di yang penting antum paham lah ini artinya apa. Ya, secara mufradnya seperti itu. Nah, ini ya, di sini adalah ya, ini mungkin saya jawab aja ya. Mungkin apa ya yang cocok ya? Oh ya, di sini mungkin saya temu ada yang namanya fi'il soma yasum Ramadhanu syahrul syam. Ya, ada istilah seperti itu. Jadi soma yasum itu artinya adalah puasa ya. Jadi di sini yang cocok adalah la nasum seperti itu. Kita tidak puasa di Idul Fitri dan Idul Adha seperti itu ya.
Jadi ada mufradat baru ya. Yanzilu itu artinya turun ya. Hamala yahmilu ya. Ini mungkin perlu saya tulis juga ya. Nazala yanzilu ya. Kemudian di sini ada hamila yahmalu. Hamala yahmalu apa? Hamala yahmalu ya. Ini ya. Kemudian khotoba yakhtubu ya. Itu artinya ceramah atau khutbah ya. Kemudian ini juga beda ya. Khotoba yakhtubu dengan khotiba yakhtibu itu artinya beda. Khotoba yakhtubu harokat saja nih ya. Harokat saja ini beda artinya. Khotoba yakhtubu artinya berkhutbah. Kalau khotiba yakhtibu ya, itu artinya adalah menghitbah ya. Menghitbah. Menghitbah akhwat misalkan seperti itu ya. Nah, itu artinya khitbah. Meskipun secara penulisan sama, tapi secara harokat beda, ini memiliki makna yang beda juga ya. Kemudian laiba yal'abu itu artinya bermain ya. Kemudian qama yaqumu itu artinya adalah berdiri ya. Kemudian sara yasiru itu artinya berjalan ya. Dhahaba yadhabu itu pergi. Qama yaqumu itu berdiri, sholat yusoli artinya sholat ya. Kemudian dakhala yadkhulu itu masuk ya. Ini bisa jadi ini masuk saluran ini sih. Misalkan kayak terowongan juga seperti itu. Kemudian shoma yasumu itu artinya berpuasa seperti itu. Nah, oke, saya kira jelas ya di ini ya, di tamu-tamu awal ini. Oke, kita mungkin masuk aja ya langsung di latihan yang kedua, dan mungkin sebelum teman-teman jawab, ini saya jawab terlebih dahulu ya. Di sini ada perintah uktub soalan likulli jawabin minal ajwibatil atiyah. Tulislah sebuah soal. Uktub soalan likulli jawabin minal ajwibah al atiyah. Daripada jawaban-jawaban yang sudah ada seperti itu di berikut ini. Nomor satu misalkan yaktubu darsahu fil hujurati. Artinya dia sedang menulis pelajaran yaktubu ya, menulis ya artinya ya, menulis pelajarannya ya fi hujuratihi di kamarnya. Berarti pertanyaan yang cocok adalah di mana ya? Jadi yang ditanyakan adalah tempatnya. Fi hujuratihi. Aina yaktubu Khalidun darsahu ya. Yang cocok seperti itu ya. Jadi aina yaktubu Khalidun darsahu. Yaktubu darsahu fi hujuratihi. Aina tadi artinya adalah di mana ya? Di mana Khalid menulis pelajarannya ya. Aina yaktubu Khalidun darsahu ya. Nah, ini yang pas nih seperti ini ya. Aina yaktubu Khalidun darsahu. Di mana Khalid menulis pelajarannya seperti itu ya. Nah, ini ya teman-teman perhatikan juga yang penting ya. Dalam kaidah dalam bahasa Arab ini agak sedikit berbeda dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan biasanya didahului dengan yang namanya subjek ya. Tapi dalam bahasa Arab itu lebih seringnya kita itu mendahulukan yang namanya predikat ya. Makanya di sini ya, ini kan yaktubu Khalidun darsahu ya. Ini kan sebenarnya SPO ya sebenarnya. Ada subjek, predikat sama objek. Ya. Cuma di sini kita mendahulukan yang namanya predikat terlebih dahulu, yaitu adalah yang namanya fi'il mudhari' ya. Yaktubu Khalidun darsahu. Jadi subjek predikatnya dulu, baru kemudian subjek, kemudian objek. Ya. Jadi Khalid sedang menulis pelajarannya. Nah, berhubung pelajarannya dia itu posisinya adalah objek atau kita kenal dalam ilmu nahwu adalah maf'ulun bih, maka secara harokat harus kita jadikan yang namanya fathah di harokat akhirnya. Darsahu, bukan darsuhu. Darsahu. Di mana Khalid menulis pelajarannya. Aina yaktubu Khalid darsahu, yaktubu darsahu fi hujratihi. Dia sedang menulis pelajarannya di kamarnya seperti itu ya. Ini terkait yang nomor 1 ya. Oke, tapi untuk yang nomor 2, Mas Kun boleh dijawab Mas Kun, yang nomor 2. Halo Mas Kun. Nah.
Yang nomor 2 Mas bikin pertanyaan. Afwan Ustaz, benar. Oh Yang ya. lain dulu saat ini Oh anak. ya, siap. Ya ya Mas, kalau enggak ya. Atau mungkin Mas Sarmin, boleh Mas Sarmin ya? Ya, enam Ustaz. Ya. Jawaban bal ajri tidak, tetapi ajri itu balasan. Ajri itu artinya saya sedang berlari Mas ya. Dari kata jaro yajri ya. Jaro yajri itu artinya berlari ya. Tapi saya sedang berlari ya. Berarti pertanyaannya yang cocok apa nih? Kalau ada jawaban tidak ya seperti ini. Apakah Anda sedang belajar? Boleh, sedang belajar. Berarti pertanyaannya gimana tuh, Mas? Anta Hal Anda? ya, Ya, benar. Ya, benar. Hal Anda? hal Anta darus Tadrusu ya, seperti itu ya. iya karena Anta ya. Hal anta tadrusu, ada fi'il yang namanya darosa. Ya, drusu ya. Ya. Darus saya terus. Kemarin Ya, drusu ya. Ini. berapa kali izin nggak Mas? Oh iya, ya. Nggak apa-apa Mas ya. Hal anta tadrusu, apakah kamu sedang belajar gitu ya? Jawabannya tidak, saya tetapi sedang berlari seperti itu ya. Hal, yang perlu saya tulis ya. Hal tadrusu ya. Hal anta tadrusu, ya boleh ya seperti itu ya. Anta tadrusu. Hal anta tadrusu, la bal ajri. Ajri. Tapi saya sedang berlari. Benar ya Mas ya? Oke, sekarang. Boleh untuk yang nomor 3 Fatan, boleh dijawab Fatan. Ini diartikan dulu yang jawabannya. Yazhabu abi ila Jakarta samaniyata ayyamin. Iya. Yazhabu artinya Telah pergi Zat. sedang pergi ya katanya. Ini fi'il mudhari katanya. Oh, sedang pergi. Iya. Siapa yang sedang pergi? Iya. Ayah. Iya. Ayah sedang pergi Ayahnya siapa ini? Ada ya-nya Fatan di sini. ke Jakarta. Ada Fatan. Di sini ada abi Fatan ya. Ada ya-nya di sini. Berarti ada ayahnya siapa? Artinya apa nih Fatan? Ada ya di sini. Ayah saya Fatan ya, atau ayahku ya. Ayahku sedang. Oh, ayahku. Karena ada ya di sini. Kecuali kalau misalkan abun Oh, iya. ya. Kalau abun kan ayah kan. Tapi kalau di situ ada ya-nya berarti di situ memiliki ayahku. Yadhabu abi berarti artinya adalah ayahku ya. Ayahku sedang pergi ke Sedang pergi ke Jakarta. Jakarta. Sama nih ya, artinya apa Fatan? Masya Allah. Ya. 8 Ayam, hari, Zat. 8 hari, Masya 8 Allah. hari ya. yang lalu. Ya, jadi ayam ini dia itu mufrad apa musanna Fatan? Ayam. Musannas. Mufrad, Zat. Mufrad. Jamak Fatan ya. Nah, jadi ada mufrad, ada musanna, ada jamak ya. Tapi kalau ada mudzakkar ada muannas ya. Jangan kebalik Fatan ya. Jadi di sini dia itu posisinya adalah jamak Fatan ya. Jadi setiap angka 3 sampai angka 10 ya, itu semuanya harus untuk kata bendanya kita jadikan jamak ya, seperti itu ya. Nah, kira jelas ya itu ya Fatan ya. Oke, sebentar Fatan ya. Artinya apa Fatan tadi? Bisa diulangi? Yadhabu abi ila Jakarta, samaniyata ayyam. Oh ya. Ayahku Ayahku ya. sedang pergi ke Jakarta 8 hari yang lalu.
nggak ada yang lalu, Fatan. Nggak ada yang lalunya. Fatan. 8 hari. 8 hari ya, seperti itu ya. Berarti kalau pertanyaannya gimana tuh, Fatan? Tunggu, Ustaz. 8 hari. Ini yang jadi pertanyaannya nih, Fatan. Jadi pertanyaannya gimana? Kam ayamin. Kam yauman, Masya Allah ya. Itu Fatan ya. Ya. Nah, Kam yauman. kam yauman. Itu artinya Kam yauman abu. abu Kam man. yauman abu. Abuhu, abuha, Abu. abuna, ayahmu Abukum. berarti. Abuka ya, Fatan ya. Oh, buka. Abuka, Kam yauman abuka yazhabu ila Jakarta. ila Jakarta, Masya Allah ya. Artinya apa tuh, Fatan? Berapa hari ayahmu pergi ke Jakarta? Masya Allah ya. Gitu ya. Kam yauman abuka yadhabu ila Jakarta. Berapa hari ayahmu pergi ke Jakarta? Ini bahasanya seperti ini ya. Kam yauman abuka yadhabu ila Jakarta. Pergi. Atau mungkin kalau lebih tepatnya lagi ya, Fatan ya. Jadi kalau tadi saya bilang ketika bahasa Indonesia itu didahului dengan yang namanya subjek, tapi kalau bahasa Arab itu lebih seringnya didahulukan yang namanya predikatnya dahulu, Fatan ya. Makanya mungkin lebih tepatnya kam yauman yadhabu abuka. Yadhabunya didahulukan seperti itu, Fatan ya. Kam yauman yadhabu abuka ila Yazhabu Jakarta. abuka ila Jakarta. Ya. Nah, gitu. Tapi kabar ini kalau misalkan ditulis kayak gini juga nggak masalah, Fatan. Cuman lebih baiknya kita pakai fiilnya terlebih dahulu seperti itu. Ya, terkait yang nomor 3 ya, Fatan ya. Oke, syukur Fatan ya. Oke, sekarang yang nomor nomor 4, coba Mas Fikrul ya. Ini ada jawabannya fil mahattoh ya. Mahattoh itu artinya adalah stasiun ya, Mas ya. Berarti pertanyaannya halo Mas Fikrul? Atau mungkin Mas Sarmin, boleh Mas Sarmin yang nomor 4. Oke. Gimana bisa kami jemput misalnya? Masya Allah. Atau mungkin yang lebih mudah aja mungkin Mas ya. Di mana mungkin di sini ya sebelumnya apa nih Mas Sarmin ya. Di sini saya punya fiil ya. Punya fiil mungkin di sini ada waqafah ya. Di mana kedatangannya gitu? Dan Mas ya apa nih ya? Waqafa yaqifu ya. Waqafa yaqifu itu artinya adalah berhenti Mas ya. Ya. Waqafa yaqifu itu artinya berhenti. Jadi mungkin bisa dijadikan pertanyaan nih. Di mana kereta itu berhenti ya. Nah, itu berarti jawabannya fil mahattah di stasiun ya. Berarti pertanyaannya gimana tuh? Kalau kita jadikan bahasa Arab di mana kereta itu berhenti. Berarti pertanyaannya gimana tuh kalau dalam bahasa Arab? Aina, Masya Allah. Oke. Berhenti. Kereta bahasa Arabnya apa Mas? Yakubu. Yakifu ya. Aina yakifu. Yakifu. Al. Kereta bahasa Arabnya? Aina kita. Aina kitaru yakifu. Boleh seperti itu ya. Atau mungkin lebih tepatnya ya Mas ya. Bisa didahulukan fiilnya terlebih dahulu ya. Aina yakifu al kitaru ya seperti ini. Di mana kereta itu berhenti ya. Aina yakifu al kitaru ya. Itu kayak yang nomor 4 ya. Oke.
Waqafa yaqifu artinya berhenti seperti itu. Oke. Sekarang lanjut yang di nomor 5 ya. Tafadhol Mas Kun barangkali udah agak longgaran bayinya ini Mas Kun. Nomor 5, tafadhol Mas. Halo Mas Kun. Mungkin masih sibuk mungkin ya. Oke, atau mungkin Fatan, boleh Fatan nomor 5 Fatan. Nah, Naam, wal ana yanamu. Diartikan dulu Fatan. Artinya apa? dia laki-laki sekarang sedang tidur. Sedang tidur, Masya Allah ya. Nama yanamu ya. Oke, berarti pertanyaannya gimana nih? Fatan? Hal huwal ana yanamu? Ya. Nah, hal Nam. Nam huwal ana yanamu. wal ana yanamu ya. Hal huwal ana yanamu. Benar kan, Ustaz? Ya, benar banget Fatan ya. Hal huwal ana yanamu. Apakah dia laki-laki sekarang sedang tidur? Naam huwal ana yanamu. Tidur. Iya, Ya, dia dia laki-laki laki-laki sekarang sedang tidur. tidur seperti itu ya. Oke, syukran Fatan ya. Oke, sekarang yang nomor 6. Coba Mas Fikrul coba ini. Adwa'u fi hal kutuba wal adawatil madrasiyah. Di sini ada fiil adwa'u ya. Adwa'u artinya apa? Saya sedang menaruh ya seperti itu ya. Saya sedang menaruhnya al-kutub, buku-buku, dan adawat al-madrasiyah, alat-alat sekolahan seperti itu ya. Berarti yang cocok di sini apa nih? Ya. Ya. Jadi yang ditanya ini adalah ini al-kutub wal adawatul madrasiyah. Ya. Kalau misalkan ada jawaban saya menaruhnya di dalamnya buku-buku dan alat-alat sekolah. Berarti pertanyaannya apa nih? Mas Fikrul. Halo? Ya, ada mungkin Mas Salmin boleh Mas Salmin? Ya, Pada kemana nih, Ustaz? Gimana? Pada kemana? Ini Mas Kun ini kayaknya lagi bayinya agak rewel ya. Yang Mas Fikrul ini nggak tahu nih. Ya. ad'u fi hal kutuba wal adawatil madrasiyah. Itu juga sambil ngomong. Ya, boleh. Berarti apa nih Mas Salmin? Aina asar. Aina nad'u Masya Allah ya, benar ya, Mas ya. Aina taldo'u ya. ad'u fi fi hal kutuba wal Atau ini mungkin Mas ya. Jadi kan ini kan pertanyaannya saya menaruh di dalamnya ya buku-buku dan alat-alat sekolahan. Berarti mungkin pertanyaannya dalam bahasa Indonesia apa yang kamu taruh di dalamnya seperti itu ya berarti ya. Berarti apa yang kamu taruh di dalamnya itu artinya adalah dalam maza seperti itu ya. tad'u fi fiha Maza tadau fiha. Ya. Sebenarnya jawabannya simpel sebenarnya ini. Atau pertanyaannya simpel ya. Mada tadau fiha atau mada tadau fi al-hujrah misalkan ya seperti itu ya. Apa yang kamu taruh di kamar ya? Ada fiha al-kutub wal adawatul madrasiyah ya seperti itu ya. Oke, sekarang ya. afwan.
Oh ini Mas Fikru, ini ada chat ya, lagi mic-nya lagi rusak nih kayaknya nih. Oke, langsung yang nomor 7 ya. Nomor 7 di sini 6 sahul min data bil khirqati ya. Saya atau kami 6 sahu ya. Kami sedang menghapus menghapus meja dengan bil khirqah. Ya. Khirqah itu bisa kita artikan dengan sobekan kertas seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga ini sebenarnya bisa kita khirqah itu lebih ke ini sih. Sarung ini sapu tangan gitu ya. Jadi 6 sahul min data bil khirqah. Kita menghapus meja dengan sarung tangan gitu ya. Atau sapu tangan apa ya. Jadi pertanyaannya adalah bima ya, dengan apa kita menghapus min dodah gitu ya. Ini juga penting juga ya, bima ya, bima 6 sahu al min dodah ya. Nah, dengan apa kita menghapus elemen data? Jadi bima ini gabungan antara bi dengan ma ya. Ma artinya apa? B itu artinya dengan ya. Dengan apa kita menghapus meja? Kita menghapus meja dengan sapu tangan al-khirqah. Jadi yang nomor 8 ya. Wal ana yastarihu ya. Wal ana yastarihu berarti dia sekarang sedang beristirahat. Ya. Berarti pertanyaannya yang pas adalah apa yang sedang dia lakukan sekarang seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah mada yaf'alu an ya. Mada yaf'alu an. Apa yang sedang dia kerjakan sekarang ya. Wal ana yastarih. Dia sedang istirahat sekarang seperti itu. Kemudian yang nomor 9 ya. Yajlisu ma'a abi dhaifun. Di sini ada jawaban yajlisu ma'a abi dhaifun. Sedang duduk dia sedang duduk. Siapa yang sedang duduk? Dhaif. Dhaif itu artinya adalah tamu ya. Ma'a abi ya. Tamu sedang duduk dengan ayah saya seperti itu. Ya. Berarti yang tepat di sini adalah siapa yang duduk dengan ayahmu ya. Gitu ya. Man yajlisu ma'a abi seperti itu ya. Man yajlisu ma'a abika, benar ya. Ma'a abika. Ma'a man yajlisu ma'a abika, yajlisu ma'a abi dhaifun. Siapa yang sedang duduk dengan ayahmu ya. Yajlisu ma'a abi dhaifun ya. Seperti itu. Ini terkait yang nomor 9 ya. Nah, terus yang nomor 10 ya. Azuru akhil kabiro ba'dal imtihani. Nah, ini juga ada kesalahan ya. Imtihan, kalimat imtihan harusnya nggak pakai namanya hamzah qat'i ya. Diam saja. Nah, di sini ya. Azuru akhi al-kabiro ba'dal imtihan. Di sini ada fi'il zaro yazuru. Zaro yazuru ya. Mungkin teman-teman sering ya kayak namanya ziarah ya. Ziarah itu artinya adalah mengunjungi ya. Zaro yazuru itu artinya mengunjungi. Makanya di sini azuru itu kata gantinya adalah ana ya. Ana azuru, anta tazuru, nahnu nazuru, huwa yazuru. Jadi ana azuru akhir kabiro, saya sedang mengunjungi saudara laki-laki yang besar saya ya. Ba'dal imtihan. Setelah pelajaran. Jadi pertanyaannya ini kita disuruh pertanyaan dari jawaban ba'dal imtihan ya. Ya, gitu. Jadi yang tepat di sini untuk pertanyaannya adalah mata ya. Mata artinya kapan ya? Mata tazur ya. Mata tazuru akhoka ya. Kabir ya. Kapan kamu mengunjungi saudara laki-lakimu, saudara besar laki-lakimu ya, seperti itu. Saudara laki-laki yang besar seperti itu. Ini yang berkaitan dengan nomor 10 ya.
agak susah memang kalau menerjemahnya kayak gini. Intinya antum paham, saya juga paham, intinya udah selesai lah seperti itu. Dan penting juga ya, antum ketahui juga khusus untuk kata akhon di sini ya. Ini merupakan salah satu isim yang memang punya kekhususan sama dengan yang namanya abun ya. Jadi kalau dia itu jadi yang namanya fathah untuk harokatnya karena dia posisinya sebagai objek, itu harus ditambahin yang namanya alif seperti ini. Akho ka. Meskipun nanti ditambahin dengan ka. Ya. Kapan kamu mengunjungi saudara laki-lakimu yang besar? Azur akhir kabir, saya mengunjungi saudara saya yang laki-laki yang besar setelah ujian. Imtihan artinya adalah ujian ya, examination ya, exam ya. Saya kira jelas ya untuk itu ya. Ini, jadi saya kira ini insya Allah di pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas terkait dengan pelajaran yang ke-23 ya. Ini besok insya Allah kita ketemu lagi ya. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan saja. Mungkin saya juga minta ya untuk buat teman-teman ya, untuk biar kita hemat waktu juga. Saya minta teman-teman kalau bisa, kalau udah ada waktu, datang masuk ke Zoom-nya dulu aja, nggak apa-apa ya. Meskipun nanti, soalnya tadi saya nunggu lumayan lama juga ya, sekitar 1/4 jam ya. Saya bilang saya sangat kasihan juga buat antum ya, karena memang antum udah bayar, dan kalau misalnya antum nggak tepat waktu ya, sebenarnya kerugian di antum sendiri seperti itu ya. Jadi saya sebenarnya kepengen biar antum lebih cepat juga, apalagi sekarang kan sudah masuk setengah perjalanan ya, setengah sesi ya, dan kita belum pindah ke jilid atau ke jilid keduanya ya. Jadi jilid kedua itu tetap masuk di level yang pertama ini ya, bukan di level kedua seperti itu ya. Oke, untuk sementara ini ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok ketemu lagi seperti jam yang sama. Saya minta kalau bisa jangan sampai telat ya katanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi wifi-nya oh iya, ya Fatan, ya nggak apa-apa Fatan ya. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf barangkali ada kesan kata ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah, dan juga kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Waalaikumsalam.